Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ma ba'du. Kembali bersama dengan saya Haroka Islam dan Agustan, ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Segala puja dan puji syukur kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat dan salam juga kita naikkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya saudara. Baik saudara, silahkan subscribe, like, comment, and share ya, karena dengan saudara subscribe, like, comment, and share, saudara semua sama-sama ya berarti melakukan jihad media. Sederhana aja ya, subscribe, comment, and share ya, itu sudah membantu saudara, karena sekali lagi media ini sebagai sarana peperangan saat ini ya, bukan peperangan yang sesungguhnya, karena peperangan sesungguhnya polanya udah bergeser ya. Jadi orang-orang Islam udah paham, udah tidak bisa diacak-acak kayak di Timur Tengah saudara ya, mau diadu domba dengan segala cara. Baik, saudara akan melihat konten ini ya, ini masih berkaitan dengan Cino Edan anak PKI ya, dengan subtema Islam agama ngehek ya. Yang ingin pecah itu orang Islam sendiri ya. Jadi tetap dengan tema ya, Cino Edan anak PKI, subtemanya Islam agama ngehek ya. Yang ingin pecah itu orang Islam sendiri. Baik saudara, silahkan disaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum sebelah, pasti kaumnya sendiri ya. Kalau mereka lagi sange, mereka lagi birahi dengan kekuasaan, mereka akan tunggangi Islam, mereka akan menggunakan Islam. Dibolak-balik saudara ya, padahal yang suka sangian itu kan mereka. Ini sudah oke. Ya, bicara nafsu saya teringat, coba ini saya akan tunjukkan saudara ya, saya akan tunjukkan ya, oke. Saya akan tunjukkan ini tadi pas ya. Saudara, di sini ada gambar saudara ya. Ini Islam, ini dunia ya. Ini dunia ini seakan-akan gambarannya, ilustrasinya ingin mengejar Islam dengan sebuah pisau, ingin dibunuh ya, ingin dihabisi Islam. Nah, kalau berbicara dunia ya, mewakili tentunya orang-orang yang menjajah itu saudara ya, orang-orang yang di dalam sosialis kapitalis itu sendiri ya, karena sekarang mereka kan masih bisa bermesraan ya antara dua paham ini, sedangkan kalau mereka main mata bermesraan dengan Islam kan tidak bisa. Ini mereka bersepakat ya, war ini, dunia ini untuk menghabisi Islam. Sekarang kita buktikan media sebagai corongnya saudara ya. Media ini memang tidak bisa dipungkiri ya, tapi sekali lagi kita orang Islam, kita paham akan ini. Dinamika dalam Islam sangat jelas ya. Kita kalau toh kita mengikuti sunnah itu ya, memang posisi sunnah itu supaya kita bisa lebih taat menjalankan ibadah, dan itu perintah daripada seluruh kitab yang ada ya. Sekali lagi, seluruh kitab yang ada, cuma mereka kan senantiasa selewengkan, sehingga timbullah liberalisme ya, kebebasan yang begitu luar biasa ya, kapitalisme dan lain sebagainya ya. Padahal prinsip-prinsip itu sesungguhnya tidak ada di dalam kitab itu ya, karena otak-otak anjing mereka ini yang memunculkan hal ini ya. Subhanallah ya, ini ditunjukkan 10 negara dengan kadar pelacuran tertinggi di dunia. Thailand Buddha, Denmark Kristen, Italia Kristen, Jerman Kristen ya, pelacuran tertinggi ya. Norway Kristen, Belgium Kristen, Spanyol Kristen, United Kingdom Kristen, Finland Kristen ya. 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Ini
Ini di internet loh saudara ya. Ini udah di split ya, udah di split ya. Jadi saudara kalau nggak percaya silahkan di googling nanti ya. 10 negara tingkat perampokan tertinggi, terus 10 negara dengan pelacuran tertinggi ya. Ini Denmark, Finlandia, ya ini Kristen ya. Zimbabwe Kristen, Australia Kristen, Kanada, New Zealand Kristen, India Hindu, ya England Kristen, Amerika Serikat Kristen, Sweden Kristen, Afrika Selatan Kristen. Ini 10 negara tingkat perampokan tertinggi di dunia. Lalu dilanjutkan 10 buah negara dengan rakyat ketagihan alkohol tertinggi di dunia ya. Moldova Kristen, Belarus Kristen, Lituania Kristen, Rusia Kristen, Republik Ceko Kristen, Ukraina Kristen, Andorra Kristen, Rumania Kristen, Serbia Kristen, Australia Kristen. Negara dengan kadar pembunuhan paling tinggi di dunia, saudara. Honduras Kristen, Venezuela Kristen, Belize Kristen, Salvador Kristen, Guatemala Kristen. Ya. Nama gangster ya paling berbahaya di dunia. Nama-nama yakuza non Muslim ya, Shinto Jepang ya. Agberos Kristen, Wang Ching Kristen, Jamaica Post Kristen, Primeiro Kristen ya, Aryan Brotherhood ya Kristen, Blood Kristen, 18 ya, Street Gang ya Kristen ya, The Mungiki ya Kristen, Mara Salvatrucha Kristen. Nama-nama besar kartel ya ada yang ada di dunia. Pablo Escobar ya, Kolombia Kristen, Amado Carrero Kristen, Carlos Lider Jerman Kristen, Griselda Blanco Kolombia Kristen ya, Joaquim Guzman Meksiko Kristen, Rafael Carrao Meksiko Kristen ya. Jadi kadang inikah tuduhan-tuduhan yang mereka, tidak ada satupun Islam ya. Nanti si Cino Edan ini bicara kepada Arab ya. Kita buktikan saudara, kita buktikan ya, Arab yang menciptakan Al-Qaeda siapa, ISIS siapa, loh orang pemimpin mereka mengakui loh, pemimpin-pemimpin Amerika itu ya, macam Trump ketika kampanye mereka membuka itu, dan lawannya kan juga tidak bisa mengelak ya. Bahkan siapa itu yang dari Afrika itu, siapa itu, lupa itu ya. Istrinya Clinton juga nggak bisa, justru dia juga mengakui yang membentukkan mereka. Jadi memang tidak ada alasan. Jadi gini saudara ya, ajaran-ajaran penipuan itu udah biasa dilakukan ya, sekali lagi biasa. Semakin orang gelarnya tinggi ya, semakin mereka itu kuat berbohong ya. Ya, karena ya dengan gelar yang tinggi ya, mereka tentunya akan mendapat bayaran yang tinggi, panggilan gereja sana sini yang tinggi saudara. Itu saudara ya. Saya bicara, saya mengalami saudara, kepada mereka-mereka ini yang ya ada disposisi ya, tapi rata-rata mereka anjing-anjing gereja ya, begitu saudara. Kita lanjutkan kembali ya, si Paul Edan ini untuk mencapai hasrat birahi kekuasaan mereka ya, sangenya mereka tuh ya, mereka pengen ngehe Islam ya. Islam digunakan karena Islam itu memang agama ngehe ya kan, digunakan untuk mencapai saudara, tadi kan sudah saya bacakan ya, agama ngehe ya. Ini manusia memang ya, ini saudara, kalau model anjing gereja ya seperti ini saudara ya. Ya, negara pelacuran tertinggi ya saudara, 10 ya, 1 non Kristen ya, Buddha, 9 ini Kristen ya. Sekarang ini saudara bisa klik loh saudara ya, bisa
searching ya. Jadi artinya ini bukan apa namanya fitnah gitu loh ya. Apa yang saya bisa searching. Tapi si anjing gereja tadi bicara yang suka ngehe itu orang Islam. Ini kan anjing, saudara. Cino Edan ini, saudara ya. Baik, kekuasaan mereka, dan itu yang terjadi sekarang ini di semua negara-negara seluruh dunia. Makanya beberapa orang yang berkata bahwa oh Cina ingin Indonesia itu pecah, goblok ya. Mengapa? Karena kalau Indonesia pecah, Indonesia ini kan utangnya dibayar sama Cina semua. Kalau Indonesia dibayar utangnya berapa ya? Dengan kekayaan yang ada Indonesia ini dieksplorasi tidak lama, Paul. Itu otakmu saja ya. Dan dia pernah singgung ya, apa ya, bahasa istilahnya itu Cina sama. Aku ke Cina aja tidak diakui. Ya kamu Cino Edan mana diakui? Coba kamu membawa kayak si siapa ya, Edi Tansil, koruptor yang lari ke Cina, diakui. Karena sekali lagi saudara, perlu saudara catat, di Cina itu tidak menggunakan sistem kebangsaan. Ya. Contohnya, ya si Paul lahir, Cino Edan ini lahir di negara Indonesia, bangsa Indonesia, ya akan menjadi bangsa Indonesia. Tapi Cina, setahu saya, yang saya pahami, itu menggunakan sistem keturunan. Ya, mungkin kamu Cino kiri, ya, jadi nggak diakui di sana. Coba yang kaya-kaya. Dan dulu setahu saya, cerita engkong saya, ya. Jadi mamah saya itu, kalau dari mamah saya, itu juga ada Belandanya, ya. Saya itu antara ketiga sama keempat, tapi nggak ngurus lah. Saya juga nggak pingin punya keturunan dari Belanda. Kalau zaman dulu, C-nya misalnya Tan, Leong Han, itu dibantu saudara. Karena sekali lagi sistemnya sistem keturunan. Bukan sistem kelahiran atau kebangsaan itu. Lahir di Indonesia jadi bangsa Indonesia. Lahir di Amerika menjadi bangsa Amerika. Bukan. Tapi sistemnya sistem keturunan. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu di negara lain, mereka akan menolong. Ya maaf, kayak saudara-saudara orang Batak itu kan. Itu masih digunakan. Ya makan sama-sama, kalau punya modal ya dimodalin, ya dan lain sebagainya. Sekarang ini karena mungkin juga banyak modus ya, sehingga memang tidak digunakan. Tapi dalam sistem kerja, sistem golongan, sistem keturunan ini tadi, ya yang dipegang oleh orang Cina itu masih digunakan. Contohnya aja, perusahaan-perusahaan ya, yang punya jabatan itu rata-rata orang Cina, nggak ada orang pribumi. Ya, adapun tuh orang pribumi yang udah jadi anjing gereja, jadi penyembah bangkai, mereka tarik gitu saudara. Kalau tidak sekufu mereka mana? Nggak ada itu saudara. Ya, nggak ada. Jadi sekali lagi bahwa di dalam hubungan antar Cina itu sendiri menggunakan hukum keturunan, ya, bukan hukum kelahiran yang memunculkan kebangsaan, bukan. Ini faktanya, fakta. Ya, nah kamu di sana katanya nggak diakui ya, kamu Cino Edan yang mana diakui, ya. Jadi seperti itu saudara. Nah, ini saya sampaikan seperti ini. Tidak ada iri dengan, saya juga orang Cina. Cuma satu yang saya harapkan, janganlah kita menjadi Cina-Cina pengkhianat ya. Cina-Cina anjing-anjing gereja. Yang kalian itu hidup di negeri Indonesia, tapi kalian menghinakan orang Indonesia, menghinakan orang pribumi. Dan saat sekarang ini saudara, ada banyak orang membenci saya karena saya Islam. Ya kan? Coba saya bukan Islam, Cino Kristen. Mereka mengasihi begitu luar biasa. Apalagi sekarang saya menjadi penggiat media. Mereka semakin benci. Nah, ini satu bukti. Ya. Ini, termasuk Cino Edan ini saudara ya. Jadi sekali lagi sistem keturunan itu dipegang. Ya oleh karena itu
memang saya kira ini tugas kita bersama ke depannya nanti untuk mencerahkan pikiran-pikiran saudara-saudara muslim ya, bahwa kita jangan hanya menerima ini saja. Walaupun sekali lagi kata Cak Nun, kalau orang Islam itu tidak pandai bersyukur, selesai kalian, disikat habis. Orang Islam itu pandai bersyukur, mensyukuri apa yang Allah kasih, miskin, kaya, dan lain sebagainya. Tetapi tunggangan-tunggangan kalian ini ya, dengan propagandanya yang begitu luar biasa, senantiasa menjual Islam. Ini saudara yang bikin saya sebagai seorang muslim ya itu gemes juga gitu ya. Makanya kalau ada Cino-Cino edan yang ada di Indonesia ini, kalau ya sekali lagi edan ya, tanda kutip edan ya, perlu disikat saudara suatu saat ya. Ya karena dia inginnya sendiri, tidak mau mengikuti aturan. Ya. Makanya saya kadang-kadang saya malu ya. Walaupun juga satu sisi saya juga bangga, tapi saya lebih banyak malunya saudara. Karena apa? Yang korupsi miliaran triliunan orang-orang bangsa saya. Walaupun sekali lagi juga banyak yang baik. Ya. Tapi kalau mereka udah kontaminasi dengan doktrin gereja ini, maka mereka akan jadi bajingan tengik saudara. Ya. Lanjut saudara. Pecah siapa yang membayar utang sama Cina? Kan goblok kamu orang yang mikir begitu. Ya kan? Kamu mikirnya cuma titit saja. Makanya kamu nggak mikir siapa yang membayar utang. Nah, kalau Indonesia dipecah sampai pecah, Cina pusing. Nah, itulah sebabnya waktu Indonesia gini saudara. Coba kita ukur ya. Dia ini kan seorang pendeta, seorang misionaris. Bicaranya semua dibicarakan saudara. Yang ada hanya propaganda dan adu domba. Ya, standar ganda, propaganda dan adu. Ini yang ada di otaknya orang ini. Nah, sekali lagi saudara, saya mau katakan, orang model Paul ini banyak saudara. Cuma tidak timbul di permukaan. Sekali lagi, kemarin Pak Hendro Priyono mengatakan bahwa gereja-gereja di Papua sudah terdeteksi bekerja sama dengan separatis. Ya. Saudara nanti googling ya. Udah terindikasi, dan ini pasti lama saudara. Saudara, saya mau katakan ya, nanti mau ke sana. Saudara, saya pernah di Timur ya, pernah di Manado, pernah di Sumba ya, bergaul dengan orang Timur. Lagu Indonesia Raya itu diplesetkan saudara. Intinya dia tidak mengakui, walaupun sejarah hukum kenegaraan mereka berada di Indonesia, tapi mereka tidak mengakui merah putih. Ada lagunya itu diplesetkan, saya lupa, tapi intinya seperti itu. Bagaimana si anjing gereja ini bisa bahwa dia katakan, ya, nggak mungkin orang Kristen, nanti ada videonya. Ya, oke saya putar aja, biar enak saudara. Menjadi negara Indonesia, Belanda nagih ke Indonesia, siapa yang mau bayar utangnya Sultan? Karena utangnya Sultan itu sampai sekian triliun kepada VOC. Ini maling teriak maling ya saudara. Jadi setelah ya kerajaan-kerajaan kecil, sultan-sultan ini dijadikan jongos, ya, mereka disuruh menjual ya beberapa pulau atau apapun istilahnya pada zaman itu, mereka pun disuruh bayar. Ini kalau nggak otak-otak gold, glory and gospel nggak ada. Anjing gereja saudara. Besar sekali utangnya Sultan itu. Ketika kesultanan itu menjadi negara Indonesia, siapa yang membayar? Tetap Sultan Yogyakarta atau Indonesia, negara yang baru. Nah, makanya akhirnya membayar negara Indonesia. Jadi kalian itu, Soekarno itu membayar utangnya Sultan. Jadi begini saudara, ya inilah kelihayan mereka ya. Mereka itu kalau berpolitik, orang Islam jauh lah sama mereka. Karena mereka itu adab-adab itu tidak ada ya. Makanya kan dibolak-balik. Mereka yang menjajah, mereka yang ngerampok ya,
dibalik. Bisa aja kan sampai akhirnya sultan-sultan itu punya utang. Ya entah, kalau kita lihat di film-film itu kan, bagaimana orang itu dikasih wanita-wanita cantik, ya, diajari minum, diajari foya-foya. Ya sangat mungkin terjadi. Mempunyai utang banyak itu bisa terjadi. Ya itu otaknya mereka. Otak propaganda dan adu dombanya mereka itu seperti itu. Ya. Anjing-anjing gereja ini, saudara. Ya. Ya, Soekarno itu membayar utangnya Sultan Yogyakarta, Sultan Islam itu. Kalian itu pakai uangnya kalian itu untuk membayar utangnya, karena kalian itu dijual sama Sultan. Nah, nggak tahu kan kalian, karena banyak. Betul, saudara, betul. Karena sultan-sultan ini udah jadi begundal-begundal penjajah, jadi antek-antek penjajah. Jadi bisa jadi, sangat mungkin. Makanya di jawaban video saya yang dari awal tadi kan udah saya katakan, saudara. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh mereka, begitu ya, para anjing-anjing gereja ini, saudara. Kenapa sekarang saya sangkut pautkan dengan gereja? Ini doktrin, saudara. Tabiat, saudara. Ketika mereka menyebut personal daripada orang-orang, ya, Islam oknum, ya, mereka justifikasi dengan Islam, ya. Bukan berarti saya juga harus menjustifikasi orang Kristen, tapi itu fakta, karena diajarkan bertakia, berbohong di dalam Kristen itu ada. Gitu loh, saudara. Ya, salah satunya tadi saya tunjukkan tadi. Jika aku bersama-sama dengan orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi. Entah itu dengan tipu daya dan dusta. Ini bahasa yang sederhana ya. Ada itu ayatnya. Ya, yang penting aku bisa membawa mereka kepada Kristus. Ini kan ajaran-ajaran setan. Nggak ada ajaran seperti ini. Dan ini dibawa oleh mereka, kaum penjajah. Dan untuk menaklukkan Nusantara itu dengan tipu daya, ya, dengan penghancuran mental itu tadi, dikasih orang-orang cantik, ya, moralitas Islam yang begitu kuat dengan syariat dihancurkan. Ya, ini para bangsat-bangsat Cino-Cino edan yang juga salah satunya yang terpengaruh, ada juga. Sekarang saya mau tanya, memang dalam pengusiran penjajah orang Kristen ikut gitu? Nggak ada. Seekor pun nggak ada. Setelah Jepang masuk, baru orang Kristen wah gegap gembira seakan-akan. Ya, itu bullshit semua, saudara. Dan yang Paul katakan orang-orang Islam banyak masuk PKI, betul. Awal-awal, ya, 1928 ya, awal PKI. PKI masuk pertama itu dengan jargon, ya, sosialisme, ya, kesetaraan, ya, atas hak milik itu, ya, namanya sosial, semua untuk rakyat, untuk buruh, ya, dan untuk mengusir penjajah. Kenapa pada awal-awal itu banyak tokoh-tokoh Islam yang ikut? Karena pada waktu itu memang pure, ya, niatannya tidak ada komunisme itu tidak dikaitkan dengan tidak percayanya kepada Tuhan. Ya, satu untuk kesejahteraan, yang lebih utama lagi untuk mengusir penjajah. Gitu loh ya. Tapi saudara, di akhir 65 justru orang-orang PKI itu banyak yang menjadi Kristen. Karena mereka berpikir asal kamu percaya kamu diselamatkan. Islam itu terlalu berat, banyak aturannya, ya. Makanya di akhir kiamatnya PKI itu justru orang-orang PKI itu banyak menjadi Kristen. Ini loh, anjing, kamu harus paham, jing. Ya, jangan hanya kamu muter balikan cerita aja, jing. Begitu, saudara. Jadi yang terjadi seperti itu ya di akhir 65, dan
Itu fakta. Ya, guru-guru saya senior di seminari mengatakan banyak berbondong-bondong kepada Kristen. Karena Kristen bahasa agama paling gampang masuk neraka maksudnya. Asal kamu percaya. Tapi sama si bajingan tengah ini kan dibolak-balik faktanya. Ya kan? Dia tidak pernah bercerita tentang historical prinsipil golongan itu masuk itu seperti apa, tidak pernah. Ya, hanya si cocot anjing ini yang hanya berteriak, saudara. Sejarah yang ditutupin. Ya sejarahnya ada, tapi penyampainya ditutupin. Nah, jadi kalian itu suruh bayar utangnya sultan itu. Sultan itu buat kawin, ya, buat hidup mewah. Kalian yang suruh bayar utang. Berapa triliun itu suruh bayar itu kan? Goblok. Nah, itu yang terjadi dengan negara-negara di seluruh negara Islam. Betul ya, tadi udah saya jelaskan, nggak perlu saya jelaskan ya, karena sekali lagi inilah penghancuran mental yang company berikan ya, lewat sultan-sultan, kerajaan-kerajaan kecil, dierorkan pikirannya, dimatikan giro Islamnya, saudara. Kalau mereka bukan seorang jongos dan penjilat, tidak mungkin, saudara, ya, seperti kiai-kiai yang ada dari NU yang sungguh-sungguh mereka berkorban untuk umat, ya. Mana ada penjajah berkorban, ya, yang ada hanya mengeruk hasil bumi yang dijajah, saudara. Apakah Amerika yang ingin Indonesia pecah? Enggak. Amerika tidak ingin Indonesia pecah. Karena Indonesia sudah jelas sekarang ini Indonesia menjadi negara yang anti komunis. Jadi Amerika tenang-tenang saja selama kamu anti komunis. Nah, namun siapa yang ingin Indonesia pecah? Apakah yang paling diuntungkan siapa? Kan Malaysia yang menguasai 60% pertumbuhan. Siapa bilang nggak ingin pecah? Kekayaannya itu tetaplah diintai oleh orang-orang Kristen, saudara. Tidak ada ceritanya, mereka tidak pernah diam, saudara, sampai kiamat ya, karena ajarannya seperti itu. Sekali lagi perlu dipegang ya, ideologi agama itu akan membawa kepada ideologi politik, itu jelas dan nyata. Kebunan sawit dan karet di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Malaysia. Tapi apakah Malaysia bisa memecah belah Indonesia? Ngurusin badan sendiri aja lagi ruwet, ya kan? Malaysia lagi ngurusin masalah internal mereka aja lagi ruwet. Jadi siapa yang pengen Indonesia pecah? Yang pengen Indonesia pecah adalah kalian sendiri. Kalian orang-orang Islam yang goblok yang pengen mendirikan khilafah. Kalau kalian mendirikan khilafah, seluruh Indonesia bisa nggak? Nggak sanggup. Kalian dong, cuman otaknya isinya cuman titit sama peju kok. Bagaimana mau diri? Saudara, hinaan ini kan begitu luar biasa ya. Otak tititnya orang Islam itu isinya titit sama peju. Bayangkan, saudara. Ya, ini seorang anjing tulen, saudara, ya, yang hanya disuruh menggonggong, menguak, ya kan? Ya. Ini manusia tukang adu domba. Ya, luar biasa, saudara. Bikin khilafah, bisanya kalian spot-spot bikin perda-perda dulu. Akhirnya gerah yang di si Cino Hidan ini kan nggak ngerti, saudara, sistem khilafah itu seperti apa. Ya, yang saya baca ya, dan saya pelajari, ya, khilafah itu justru sangat menghargai perbedaan. Agamamu, agamaku, agama. Bukan berarti saya juga mendukung, tidak. Tetapi ini kan senantiasa digembar-gemborkan. Toh siapa yang memang bisa mampu dan mengubah ideologi yang udah ada di dalam Republik Indonesia ini? Ini kan hanya dagangan kalian, para anjing-anjing gereja ini, saudara. Ya. Jadi itu yang dibuat senjata, gitu, saudara. Di wilayah mayoritas Kristen gerah, nggak mau diperda Islamkan. Sementara kalian, nah ini yang gobloknya dia, saudara, ya.
Kalau ini misalnya toh berbicara, ini misal-misal andai kata, kekhilafahan itu tidak mungkin ya memaksakan perda yang bukan mayoritas, justru menghargai, menjunjung yang namanya toleransi itu tadi ya. Tapi karena otaknya ini udah ditanamkan kebencian, ya seperti ini saudara ya, si Kadrun ini ya, kafir dari Gurun ini saudara. Bikin masjid di wilayah mereka boleh-boleh saja. Orang-orang Kristen bikin gereja di wilayah ini bangsat ini saudara, sekali lagi bangsat. Orang bikin masjid di tempat mereka boleh-boleh. Di mana? Saya ingin tahu. Saya pernah di Sumba, saya pernah di Manado saudara. Buat gereja sesuai dengan aturan. Boleh-boleh gigimu gendut ya, badan gede, otak kayak bangke kamu ya. Tidak segampang itu saudara. Saya tahun 2000 di sana saudara ya. Bagaimana materialnya itu dicuriin, diambili supaya nggak bisa bangun itu masjid musola itu saudara. Itu dulu ya, saya cerita dulu. Sama di Sumba juga sama. Artinya apa? Ya, egoisitas itu tetap ada. Kamu itu bajingan tengik Paul, hanya mengangkat hal-hal yang tidak kamu mengerti dan tidak kamu pahami. Ya, tapi ya nggak heran saudara, ini kan anjing ya. Anjing itu gonggong, jilat kalau dia lapar ya, kalau dia rabies. Jadi jangan heran saudara. Jawa, Sumatera, Kalimantan ribetnya minta ampun. Akhirnya apa? Yang mendingan pecah. Saya kalau jadi orang Papua juga minta pecah. Ya kan. Jadi alasan yang tidak signifikan ya dibuat memprovokasi. Ya, kalau memang susah ini itu ya pecah. Ya ini kan anjing saudara. Saudara, saya mau katakan denominasi gereja itu ya, waktu saya seminari kurang lebih tahun 2003, Jawa Timur ada sekitar 200-an saudara ya, 200-an. Itu belum nasional, itu bisa berapa ratus. Kalau tiap denominasi minta satu gereja, berapa gereja? Makanya ya, Cino Edan, coba persatukan denominasi-denominasi itu. Jangan kalian hanya rebutan perpuluhan, pingin dirikan gereja masing-masing. Begitu loh ya. Ini nggak bener gitu loh. Mau berapa gereja? Di sini aja udah yang nggak resmi banyak ya. Kalian pada rebutan perpuluhan, bukan cari Tuhan, cari duit kalian ini. Apain berdarah dah. Provokasi saudara, berdarah dah. Apapun di sana dimiskinkan, sama-sama berdarah. Ya kan, ini luar biasa saudara. Yang memiskinkan siapa? Kalau saya tahu yang terjadi sekarang ini, dana yang digelontorkan pusat kepada Papua itu begitu luar biasa. Tapi karena mereka itu serakah saudara, tidak nyampe ke rakyatnya. Ya, mereka terima duit, bawa ke Jawa, foya-foya di Jawa. Saya pernah punya teman saudara, supir, anaknya camat, gak tahu di daerah mana di Papua. Kalau ke Surabaya, itu ya nyewa supir saya ini karena memang badannya tinggi besar, kayak Cino Edan ini saudara. Ya semacam bodyguard. Sewa Alphard kalau nggak Fire itu ya. Itu nggak tahu sehari berapa juta waktu itu ya, saya lupa, 2,5 apa 3,5 ya. Lalu ke diskotik, foya-foya dan lain sebagainya. Bagaimana mau maju rakyat kamu ya, karena itu tadi saudara, kebebasan yang diusung ini saudara. Nah ini diputar balikkan sama si bangsat ini saudara ya. Ini mengerikan saudara. Itu saudara, jadi berapa bulan itu anak camat loh saudara, bukan anak bupati, anak camat. Jadi tiap dia datang begitu ya, pasti yang ngajak dia 1 minggu ya, karena teman saya ini juga baik ya.
Kalau dia mabuk apa diurusin lah ya, aman lah pokoknya. Gitu. Sampai teman saya bisa bangun rumah lumayan sudah ya. Jadi ini mulut busuk si lonte rohani ini saudara. Dimiskinkan, dibunuhin. Nah, tapi apakah itu solusi yang terbaik? Enggak, karena kalau satu Papua itu minta pecah, maka seluruh Indonesia benar-benar pecah. Siapa yang menyebabkan? Papua bukan. Kalian orang Islam lah yang menghendaki perpecahan itu sendiri. Cuman kalian goblok. Dari zaman Muhammad sampai dengan zaman hari ini, kalian yang saling perang sendiri bunuh-bunuhan, kalian salahin orang kafir. Padahal kalian goblok. Iya, karena kita diadu domba, orang kafir tidak suka kalau kita bersatu. Salah kamu. Salah. Karena tidak ada negara kafir itu saling perang satu sama lain berkelanjutan. Inilah ya, kalau anjing gereja itu seperti itu saudara ya, salah ya. Bukti-bukti takiyah yang dilakukan oleh kaum kafir ya, bagaimana membelah bambu ya, memecah ideologi, ciptakan ISIS ya, ciptakan Al-Qaeda. Bahkan saya cenderung yakin saudara, ada teroris-teroris yang bisa jadi ya, mereka ini tanamkan, karena mereka jadi orang lain itu boleh gitu ya. Jadi orang lain itu boleh ya. Pasti dia nanti nunjuknya ke Arab. Ya, memang faktanya memang seperti itu. Tapi dalang dari semua itu kan orang-orang kafir, saudara. Ya. Bagaimana Libya aman-aman. Ya. Mereka ikut campur masalahnya orang. Ciptakan ISIS, ciptakan Al-Qaeda. Bagaimana negara Islam nggak perang? Kan kalian tidak pernah menginginkan negara Islam itu maju, ya. Negara Islam itu berdiri dengan gagah, dengan perkasa, ya. Jadi sekali lagi nggak terasa sudah sejam saudara ya. Ya, jadi itu jelas kalau kalian menginginkan itu jelas. Ya kalian nggak perang. Kalau zaman dulu ya perang. Kalian udah kenyang dengan hasil rampokan bangsa-bangsa lain, udah menikmati. Ya ngapain perang? Kalau nggak goblok yang perang ya, Sinoedan ya. Jadi dibolak-balik saudara, fakta dibolak-balik ya, dibolak-balik. Ya, coba negara-negara Afrika itu, ya apa juga tidak bermasalah. Ya. Bermasalah dengan apartheid dan lain sebagainya. Ini kan masalah-masalah mereka yang baru-baru tuntas ini aja, bagaimana perbudakan di Amerika. Jadi memang begini saudara, dari seluruh alur cerita ini saudara bisa melihat betapa bahayanya agama ini ya. Agama penyembah bangkai ini begitu bahayanya saudara. Ya, oleh karena itu ya perlu saudara ini sampaikan kepada saudara-saudara yang lain agar bisa memahaminya, agar kita tidak ikut-ikutan saudara. Kita udah di jalan yang benar. Ya. Ini semua hanya standar ganda, propaganda dan adu domba oleh karangan anjing-anjing gereja. Ya, saya kira seperti itu saudara. Nggak terasa ngoceh udah 1 jam ya. Nanti lain waktu saya akan live streaming aja. Saya kira seperti itu. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.